Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update yang ada di sekeliling Anda pemirsa. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan di hari kemarin ya. Di hari kemarin tanggal 8 November bertepatan dengan Hari Tata Ruang Nasional pemirsa. Apa sih rangkaian kegiatan di Hari Tata Ruang Nasional pemirsa? Dalam hal ini Dinas PUTR Kota Cirebon memperingati Hari Tata Ruang Nasional tersebut pemirsa. Kemudian apa sih yang menjadi fokus dari Dinas PUTR Kota Cirebon berkaitan dengan tata ruang nih pemirsa di tahun 2022 ini. Kemudian ini pemirsa proporsinya berapa untuk ruang terbuka hijau atau RTH, apakah 70-30 atau 80-20, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini pemirsa. Untuk mengenalkan narasumber di pagi hari ini pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Lutfi mengaku benar, itu natural. Akhirnya bicara lengkap soal sambutan yang dinilai menyerang Bupati Cirebon. Kemudian jawab Hasan Basori, sebut banyak kader militan yang tak diakomodir. Kemudian tim khusus usut mafia tambang, itu pemirsa, perlu dibentuk setelah viral Ismail Bolong mengaku memberi 6 miliar ke Kabareskrim, itu pemirsa. Kemudian 60 obat sirup dilarang beredar. 3 perusahaan farmasi terbukti melakukan pelanggaran. Dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Toilet muda, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Jamaah diajak senantiasa bertaubat dan bersedekah. Ini usai maghrib, Masjid At-Taqwa menggelar sholat gerhana bulan. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon ini pemirsa. Dihantui persoalan ketenaga kerjaan. UMK di tahun 2023 diusulkan naik 13%. Kemudian harga kedelai naik, omset pedagang tahu tempe menurun. Kemudian truk urugan bikin jalan berdebu dan berlumpur. Kembali ke hukum adat pemirsa. Kemudian sepakat proyek fisik ditunda. Ini melanjut berita di edisi kemarin, ini juga nanti yang akan saya tanyakan ke Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon pemirsa berkaitan dengan berita di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi kemarin. PUTR Kota Cirebon kebingungan katanya pemirsa. Kenapa confuse ya? Kenapa bingung? Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon nih. Alokasi kursi DPRD tetap. Penyusunan dapil tidak pengaruhi jumlah kursi. Kemudian 726 honorer terhapus dari pendataan non-ASN. Ya, Jalan Tuparef Weru rentan kebakaran. Ya, kemudian MTQ berakhir. Sekda harap minat baca Al-Qur'an meningkat pemirsa. Kemudian BBWSCC dituding lambat atasi longsor Tanggul Cisanggarung. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat nih pemirsa. Penundaan pilihan rasional.
Ini penundaan proyek. Ya, jika dipaksakan bisa menimbulkan persoalan hukum. Ya, DPUTR pasang rambu dan pembatas. Warga protes pengurugan lahan pintu masuk GSP. Ya, itu pemirsa dari Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan itulah pemirsa berita-berita di halaman utama baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, ada Dr. Irawan Wahyono MPD. Selamat pagi, Pak Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Irawan? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Irawan, ini pemirsa ada Subkoordinator Pengendalian Tata Ruang, ada Mas Yusuf Wirahadi Kusuma ST. Selamat pagi, Mas Yusuf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Yusuf? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa interaktif langsung dan Anda juga bisa untuk mengirimkan pertanyaan, kemudian juga pendapat melalui chat ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mohon pemirsa saat interaktif jangan ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chat ya. Anda langsung saja di line telepon 0231 482138. Saya ke Pak Irawan dulu nih sebagai Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon. Pak Irawan, edisi hari kemarin ya 8 November adalah Hari Tata Ruang Nasional. Catatan Anda, Pak Irawan, di Hari Tata Ruang Nasional di tahun ini. Di catatan kami DPUTR tentang tata ruang sangat progresif karena kami sudah sedang menyiapkan naskah akademik Perda RT/RW, dan ini sebuah perda yang sangat strategis karena ini bisa disesuaikan dimanfaatkan oleh masyarakat selama kurun waktu 20 tahun itu kan. 2 dekade ke depan ya. Ya, nah selanjutnya ya kita sering melakukan sosialisasi tentang tata ruang dan tentang pemanfaatan ruang ya supaya masyarakat khususnya masyarakat yang berusaha untuk tidak tidak canggung atau tidak kebingungan di dalam mengurusi perizinannya kan gitu kan. Itu catatannya ya. Progresif ya, catatannya. Oke, Pak Irawan tahan dulu, saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, catatan Anda nih sebagai Subkoordinator Pengendalian Tata Ruang di Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh di hari kemarin 8 November. Silakan. Terima kasih. Tentunya kami dari Dinas PUTR khususnya terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan dari rencana tata ruang yang ada dengan harapan salah satunya adalah peningkatan peran serta masyarakat baik dari dunia usaha maupun stakeholder lainnya untuk dapat mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan tentunya itu menjadi sebuah instrumen dan bagian dari proses pengendalian tata ruang sehingga bisa mewujudkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oke, dan saya kembali ke Pak Irawan nih. Pak Irawan, kegiatan di Hari Tata Ruang Nasional kemarin itu apa sih kegiatannya dari Dinas PUTR Kota Cirebon gitu? Kita masih ini mengejar naskah akademik Perda RT/RW tentu supaya ada kesempurnaan di dalam substansi atau isi dari perda ini, karena perda ini sudah dibatasinya cukup panjang ya 20 tahun. Nah perda ini kenapa kami persiapkan karena memang ada Permendagri nomor 75 tahun 2018 tentang batas kota Cirebon dalam kota. Nah tentunya ini bisa mempengaruhi kaitan dengan tata ruang ya kota Cirebon kabupaten ya khususnya ya kota Cirebon. Jadi namun demikian layanan pada masyarakat jangan sampai terhenti. Nah, untuk itu Perwali ya yang 2018 yaitu sudah diterbitkan namanya Perwali RDTR Rencana Detail Tata Ruang. Nah itu dengan maksud supaya layanan pada masyarakat yang kaitan dengan pemanfaatan ruang bisa berjalan, dan tentunya siapapun yang berkepentingan tentang tata ruang ya bisa dilayani gitu.
Jadi ini kegiatannya itu tentang naskah akademik. Iya, nah itu karena memang di situ banyak stakeholder yang tidak terlibat di dalam penyusunan naskah akademik Perda RT/RW ya, dari akademisi, dari ahli, tentunya dari bidang tata ruang dan perencanaan dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dan tentunya ya meluas dengan stakeholder yang lainnya yang ada kompetensi dan kepentingan di dalam Perda RT/RW itu gitu. Baik. Dan saya ke Mas Yusuf nih. Mas Yusuf, kalau di Kota Cirebon sendiri, ruang yang tersedia ya saat ini terutama ruang terbuka hijau saat ini berapa sih proporsinya gitu? Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memang untuk RTH ruang terbuka hijau ditetapkan sebesar 30% dengan proporsi bahwa 30% tersebut adalah 10% ruang terbuka hijau private dan 20% adalah ruang terbuka hijau publik. Nah, dalam perhitungan besaran 20% itu, kebetulan saat ini baru terbit Permen ATR nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman penyediaan ruang terbuka hijau publik. Jadi nanti kami dalam proses penyusunan revisi RT/RW ini akan menghitung kembali berapa yang harus secara luasan berapa yang harus disediakan sebagai ruang terbuka hijau publik. Dan tentunya kami berharap besar juga peran serta dari seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk bisa meningkatkan ruang terbuka hijau yang menjadi ruang terbuka hijau private. Itu ya. Apa bedanya ruang RTH privat dengan RTH publik gitu? Baik. Mas Yusuf? Ya, RTH private itu adalah menjadi kewajiban dari pemilik dari persil atau tanah atau yang memang penguasaannya secara perorangan maupun badan usaha maupun yang sifatnya penggunaannya untuk private. Di situ adalah untuk peran peningkatan kualitas lingkungan, skala lingkungannya. Sedangkan untuk RTH publik itu memang menjadi ruang terbuka yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan itu menjadi salah satu kewajiban dari pemerintah daerah dan maupun pemerintah pusat juga. Gitu ya. Oke, tahan dulu nih Mas Yusuf, kemudian juga Pak Irawan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraksi langsung, saya nunggu Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, Anda yang ingin menanyakan atau Anda ingin berpendapat berkaitan dengan Hari Tata Ruang Nasional atau berkaitan dengan misalnya infrastruktur jalan di Kota Cirebon, silakan Anda bisa di 0231 482138. Saya kembali ke Pak Irawan nih. Pak Irawan, titik fokus dari Dinas PUTR Kota Cirebon kalau kita kaitkan benang merahnya dengan Hari Tata Ruang Nasional di tahun 2022-2023 itu apa gitu? Ya, nah tahun 2022 itu ada program prioritas ya kaitan dengan infrastruktur ya, tentunya kaitan dengan tata ruang. Nah, kaitan tata ruang itu kan di situ ada struktur ruang dan pola ruang. Nah, kita pada program prioritas yang menyangkut dengan infrastruktur juga kita memperhatikan struktur ruang yang ada gitu. Nah, karena di situ ada utilitas dan sebagainya. Jadi ini perlu ekstra hati di dalam melaksanakan pekerjaan itu. Nah, di antaranya kita memang harus berkoordinasi dengan stakeholder pemangku kepentingan yang kaitan dengan jaringan itu kan itu. Dan tentunya tidak hanya sekadar koordinasi, tapi memang diantaranya penanganan secara khusus atau mitigasi lah. Nah, kaitan dengan pembangunan infrastruktur yang memang ada jaringan atau utilitasnya itu infrastruktur ya, dan yang infrastruktur kan meliputi perbaikan jalan, pembangunan jalan, kemudian drainase, kemudian trotoar. Nah, ini baik yang di jalan protokol maupun yang ada di masyarakat masyarakat itu namanya prasarana lingkungan permukiman. Nah, di situ juga ada infrastruktur yang
ada namanya drenase RW, kemudian jalan, dan tentunya yang sekarang yang perlu harus ditangani segera itu bagaimana penanggulangan banjir ya. Nah, kita berharap diarahkan pada penanggulangan banjir berbasis RW, artinya drainase atau infrastruktur yang kaitan dengan drainase di tingkat RW ini harus banyak diperbaiki dan diperbaiki, banyak perbaikan di sana. Nah, selain itu juga kita akan selain itu kaitkan dengan tata ruang ya, kita harus banyak memberikan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, khususnya bagi yang memiliki usaha gitu kan ya. Nah, selanjutnya ya kaitan dengan gedung, dan tentunya antar bidang itu ada keterkaitan. Tadi Mas Yusuf menyampaikan mengenai ruang terbuka hijau sekian. Nah, bidang yang lainnya seperti Cipta Karya kan itu bisa membuat taman-taman gitu kan ya. Iya. Ya, artinya ruang terbuka hijau publik gitu kan. Oke Pak, tahan dulu ya. Ini ada pemirsa yang coba interaktif. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon Pak. Iya, halo. Ya, dengan Selamat siapa pagi, Bapak? Dengan Pak Toto. Pak Toto di mana? Ini informasi dulu, Mas Habib, ini TV-nya kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya? Digital nggak Pak? Iya. Terus Lewat. gambarnya delay. Oh, ini digital gitu Pak Toto nih? Betul. Jadi ini hanya ngandelin suara telepon aja nih, karena TV-nya nggak ada suaranya, terus gambarnya juga delay. Oke, Ya, terima ini- kasih masukannya nih ya. Iya. Apa yang ingin disampaikan, Mangga Pak Toto? Iya, ini saya mau informasikan ke Bapak Adinas PUPR Kota Cirebon. Itu jalan-jalan yang di sekitar Kebun Pelok, Mas Akid. Nah, itu ada di belakang Gedung Andalus. Jalan itu Jalan Kampung Argapura. Itu jalannya rusak berat, terus sampai menemui ke perumahan Gria Jati, terus sampai ke perbatasan itu di Pengampaan, itu jalannya rusak berat. Rusak parah nggak Udah Pak? lama. Gimana? Rusak parah? Iya, banyak berlobang-lobang lah gitu. Saya aja naik motor sampai sering spion sama spion tabrakan karena rebutan jalan. Oh, ini saking Iya. parahnya Pak ya? Iya, itu jalan lubangnya besar-besar sekali. Sampai sekarang nih ya belum ada perbaikan. Terus satu itu, kedua Mas Habib, yang di lampu PJU yang di samping Kecamatan Harjamukti itu tertutup sama pepohonan yang ada di Oh, samping jalan. ketutup. Jadi ininya lampunya tidak ini Pak ya? Tidak terang. Tidak jelas, tidak terang karena tertutup pohon. Karena tertutup pohon. Iya, jadi kehalangan. Jadi jalan itu ya bukan gelap ya, tapi nggak terang lah karena Iya, nggak percuma terang, ada ya. PJU, tapi kehalang sama pohon-pohon. Pohon. Jadi kalau bisa tuh ya tolong dipapas atau gimana supaya lampunya tembus sinarnya ke Diketok. jalan gitu. Ya Kang Toto, diketok. Iya, diketok atau dipapas lah. Oke. Itu dari samping kantor Kecamatan Harjamukti sampai ke Gedung Pramuka, Mas Habib. Ya, itu laporan tuh Kepala Dinas PUPR lah, Bapak. Baik, oke Kang. Iya. Terima kasih nih Pak Toto. Ya, ini sekali lagi ini hanya ngandelin telepon aja. Kalau TV-nya nggak ada suaranya, Mas Habib. Oh. Iya. Ini Pak Toto nih belum digital, nyari digital. Sudah digital. Yang lainnya sih jalan, yang lainnya lancar biasa. Hanya SCTV, TV One, sama Antv yang 3 TV. Oke, terima kasih emang 3 Ya. stasiun Saja. TV itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tergabung di Viva Group itu, Pak Toto ya, RCTV, Antv, kemudian TV One. Jadi salah satunya ada yang trouble, ini pasti yang lain juga trouble Pak. Oh, gitu. Iya, itu ya. Tadi Pak Toto mengatakan bahwa hanya RCTV, Antv, dan TV One yang tidak ada suaranya, katanya memang betul ya.
Dan ini terima kasih nih masukannya Pak Toto ya di Kota Cirebon, tepatnya di Kebon Pelok, Kota Cirebon. Silakan Pak Irawan, itu tadi tentang infrastruktur jalan yang rusak. Di Kebon Pelok, terutama di dekat atau di belakang Andalus, Andalus. Ya. Ya kemudian katanya PJU terhalang itu pepohonan, jadi tidak terang itunya ya. Iya. Silakan Pak Irawan. Terima kasih Pak Toto atas masukannya untuk kami khususnya Deputi R, dan insya Allah nanti sepulang dari sini ya saya instruksikan ke Kepala Bidang Bina Marga khususnya dikasih pembelian jalan ya untuk terjun langsung ke daerah Kebon Pelok yang khususnya lagi yang dekat dengan Gedung Andalus. Supaya cepat diperbaiki ya. Nah, adapun yang tadi PJU, nah itu ya, wilayah kehalang pohon katanya ya. Wilayah Dishub sama Perkim ya, tapi kita hanya PU bisa menyampaikan ke stakeholder Dishub sama Perkim ya untuk segera diatasi kaitan dengan PJU yang ada di Kebon Pelok itu ya. Iya, di kantor Kecamatan Harjamukti. Iya, di Kecamatan. Insya Allah nanti saya sampaikan. Di sampingnya atau di depannya itu ya. Yang kehalang oleh lampu PJU ya. Iya, maksudnya kehalang pohon lampu PJU-nya nih ya. Oke, dan saya ke Mas Yusuf nih, Mas Yusuf. Tentang pemukiman di Kota Cirebon sendiri ya, berkaitan dengan lahan agraris atau pertanian nih. Itu masih adakah di Kota Cirebon? Berkaitan dengan permukiman memang prinsip dasarnya kita mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jadi kalau untuk yang tadi bicara agraris, memang ada beberapa yang masih kita pertahankan sebagai sawah. Iya, difungsikan tetap difungsikan sebagai sawah ya. Betul, masih difungsikan sebagai sawah. Itu di daerah mana gitu Pak? Di wilayah selatan Pak. Di wilayah selatan, Kota Cirebon. Ya, di wilayah Pak Toto tadi tuh itu ya. Ya, bisa jadi kemungkinan. Kebon Pelok ke sana gitu ya. Ya. Memang ada yang kita fungsikan sebagai LP2B juga, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, itu memang sawah-sawah yang masuk kriteria sebagai LP2B dalam rencana tata ruang kita pertahankan sebagai zona atau subzona pertanian tanaman pangan dan menjadi ketentuan khusus untuk lahan pertanian berkelanjutan. Itu ya. Kalau sawah tetap karena ini untuk menopang ini ya swasembada pangan ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau untuk perumahan ini diarahkan kemana gitu, Mas Yusuf? Kalau misalnya ada perizinan untuk membuat perumahan atau BTN lah, itu diarahkannya kemana? Di Kota Cirebon bagian mana gitu? Kalau untuk perumahan itu sendiri berdasarkan rencana tata ruang untuk pengembangan baru kita rencanakan di daerah menjelang ke selatan sebelum jalan tol sampai dengan yang sini Pak, arah bypass ini. Atau kalau di RT RW yang lama kita kenal dengan SWK 3, subwilayah kota 3. Di situ memang sebagai fungsi pengembangan kawasan perumahan permukiman. Tapi kalau untuk yang di pusat kota itu memang sifatnya mempertahankan kondisi existing dan meningkatkan dari daya dukung khususnya sarana prasarana permukiman itu sendiri. Oke. Dan saya kembali ke Pak Irawan nih. Pak Irawan, yang tadi disampaikan oleh Pak Toto tentunya ya, jalan-jalan di Kota Cirebon hingga saat ini fokus dari Dinas PUTR sendiri. Ini tentunya garapannya kan adalah jalan-jalan yang termasuk tanggung jawab dari Kota Cirebon gitu ya, pemerintah Kota Cirebon ya. Itu sepanjang jalan mana saja Pak? Kita punya bidang bina marga. Nah, di dalam bidang bina marga itu ada kasih atau subkor yang kaitan dengan pemeliharaan jalan itu. Nah tentu ya kaitan dengan anggaran ya jalan yang ada dalam lingkup lingkup ke pekerjaan kita kota. Jadi ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Nah, kalau jalan nasional ya mungkin bypass gitu toh. Nah, jalan provinsi yang dari di Rumah Sakit Cermai sampai ke Jalan Pulasaren, nah itu contohnya jalan provinsi. Nah, yang lain-lainnya itu adalah jalan kota. Nah, kalau kita memperbaiki perbaikan jalan ya tentunya di jalan kota. Namun demikian untuk yang kaitan jalan provinsi, jalan nasional ya kita itu bisa. Yang tadi disampaikan Pak Toto jalan kota itu. Oh, kota itu. Iya, benar di dekat itu. Andalus itu. Iya.
Nah, kalau jalan provinsi ya kalau rusak apa ya mungkin Tanggung jawabnya kita provinsi mewakili masyarakat ya bisa menyampaikan untuk segera diperbaiki. Jadi kepentingannya ya nasional ya provinsi kota ya kepentingan masyarakat ya gitu. Oke, baik. Oke, tahan dulu nih Pak Irawan dan juga Mas Yusuf dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pak, ada beberapa WhatsApp yang masuk Pak ya. Saya baca dulu. Ini dari pemirsa di Palimanan Pak. Ini juga menyampaikan selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menanyakan ke DPUTR Kota Cirebon, Pak, itu di Jalan Terusan Pemuda jika hujan gede ya, hujan lebat itu pasti banjir. Kenapa Pak gitu ya? Kemudian juga ini ada dari pemirsa, ada lagi pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam, selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa Kang? Dan Kang Rusli Mas Apip. Kang Rusli di mana? Oh, di Jalan Saleh. Silakan Kang Rusli. Iya, selamat Hari Tata Ruang Nasional. Oke, terima kasih Kang Rusli. Iya, juga untuk bapak-bapak para narasumber yang berbahagia tentunya ya. Kalau melihat tata ruang yang ada di kota Cirebon, wabil khusus pesisir ini Mas Apip ya. Ya. Yang dekat laut tuh. Ya itu banyak sampah di situ Mas Apip, artinya belum tertata dengan baik. Padahal kalau tertata dengan baik, itu merupakan aset yang luar biasa bagi kota Cirebon. Sama kayak Kejawanan mungkin ya Mas Habib. Jadi istilahnya nanti itu banyak pengunjung yang ke situ. Hutan bakonya ditata kembali yang bagus. Nah, pokoknya dari sampah-sampah itu disulap menjadi tempat pariwisata yang istilahnya membanggakan bagi kota Cirebon. Kemudian yang kedua adalah Taman Kerucuk Mas Habib. Taman Kerucuk. Iya, Taman Kerucuk itu mubazir kalau menurut saya ya. Artinya tidak dipergunakan sebaik mungkin. Cobalah dirubah ya, kalau sebelahnya kan ramai tuh, ada binatang itu banyak pengunjung situ. Oh, di Bakorwil ya? Cara tuh Mas Habib. Iya, di Bakorwil. Taman Keruknya coba dirubah supaya istilah bisa buat orang-orang adem atau apalah di situ. Oh, Taman Kerucuk ya. Iya, tapi tetap harus bersih di situ. Jangan dibiarkan mubazir begitu, sayang. Iya, kemudian ya Kebumen dan lain sebagainya. Kemudian Bima Mas Apip. Lapangan Kebumen, Bima juga. Kalau dulu rapi, sekarang pedagangnya melebar lagi ke situ, ke pohon-pohon itu. Akhirnya harus lagi. Karena dibiarkan. Pesisir. Yang bekerja di situ ya. Pesisir, terus apa lagi Kang? Bima Kerucuk itu. Taman Kerucuk, Bima, Kebumen ya. Ada penataan yang baik lah. Jangan. Ini ke Mas Yusuf nih, Terima kasih Kang Rusli. Itu saja Mas Apip. Terima kasih. Bapak-bapak para narasumber mohon supaya ditata kembali sebaik mungkin. Silakan Mas Yusuf. Gitu. Silakan Mas Yusuf. Itu menanggapi apa yang tadi disampaikan Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon ya. Baik, terima kasih Pak Rusli atas perhatian dan masukan saran maupun pertanyaannya. Khususnya memang kalau untuk wilayah pesisir, kami dalam rencana tata ruang sudah menetapkan adanya untuk sempadan pantai. Di situ memang memiliki fungsi sebagai perlindungan dari wilayah pantai tersebut, dan memang untuk area pesisir ini khususnya di daerah permukiman padat juga memang saat ini ada program Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Di situ memang kota tanpa kumuh ya. Betul. Nah, memang kecenderungan di mana daerah yang memang teridentik kumuh akan dilaksanakan program penanganan melalui program Kotaku. Dan kemudian
Untuk yang kerucuk memang pada prinsipnya dalam rencana tata ruang kita tetapkan sebagai RTH atau taman kota. Iya, ruang terbuka hijau. Betul, ya. Iya. Cuma memang di sini kita butuh koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan RTH-nya itu sendiri karena memang menjadi aset pemerintah provinsi. Iya. Tapi secara spasialnya kita sudah menetapkan itu sebagai taman yang artinya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Cuma tinggal bagaimana mengoptimalkan dan menata kembali. Apalagi katanya sampingnya itu ada tempat yang cukup bagus, rusa apa itu. Betul, ya, gedung negara itu. Iya, gedung negara itu. Saya rasa itu menjadi salah satu daya tarik sendiri untuk masyarakat bisa. Kemudian Taman Kebumen katanya Mas Yusuf. Taman Kebumen demikian juga sama Pak. Itu menjadi bagian dari taman yang kita lakukan penataan. Mungkin dalam hal ini secara fisik nanti akan lebih dioptimalkan kembali. Tapi secara prinsip tata ruang bahwa itu menjadi bagian taman dari yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Dan tadi mungkin Bima. Untuk Bima memang ini perlu sentuhan-sentuhan dari program penanganan secara fisik, Pak. Ya, memang kalau untuk Bima ini kita mengikuti ketentuan rencana tata ruang tersebut memang menjadi bagian dari sarana pelayanan umum lebih yang fokus ke fasilitas penyediaan olahraga gitu, Pak. Nah, di situ memang kalau untuk tadi persoalan yang banyak tumbuh itu ya nanti akan menjadi bagian dari koordinasi kita. Jadi di situ tidak hanya urusan penataan ruang yang saja masuk, tapi kita sudah mengaturnya secara spasial dan kemudian gimana kita menjalankan program-program spasial tersebut. Ya, tentunya nanti butuh koordinasi dengan teman-teman stakeholder yang lainnya, Pak. Terima kasih banyak juga. Baik. Pak Irawan, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan Mas Yusuf? Iya, tadi betul. Kang Rusli itu ya, di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Iya, Pak Yusuf ini ahli kami ya di planologi di tata ruang. Jadi sudah di daerah pesisir itu sudah ada satuan program Kota Tambah Kuku. Tinggal kita melanjutkan apa yang dikerjakan oleh program Tokaku. Di antaranya masukan dari Pak Rusli kaitan dengan sampah. Plastik sehingga menjadi daya tarik untuk wisata. Nah, tadi dari sudut ke tata ruangan, nah itu sudah nanti ditetapkan garis badan ya antara pantai sampai ke laut itu kan ya. Nah, ini dilarang ada apa-apa, tapi adanya mungkin pelestarian gitu. Nah, yang ini yang taman lucu ya mungkin bisa dikoordinasikan nanti ke pemerintah atau kita mengusulkan CSR ya ke kaitan dengan taman itu karena memang banyak taman itu dari sudut tata ruang ya memang suatu keharusan ya untuk mengejar angka 20% itu kan ya. Nah, itu butuh koordinasi dan itu. Nah, yang Bima juga sama tinggal nanti banyak penataan di sebelah mana. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa untuk RCTP. Ya, baik. Ini kemudian ada WhatsApp lagi nih Pak yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk bapak-bapak narasumber ini dari pemirsa di pembangunan Pak, Jalan Pembangunan Kota Cirebon. Bagaimana dengan normalisasi Pak jelang puncak musim hujan? Terima kasih. Ini dari Pak Usin ya, Pak Usin Muhsin di Jalan Pembangunan Kota Cirebon. Silakan Pak Irawan, langsung saja. Terima kasih Pak Usin, Pak Usin. Dan yang sebelumnya ya atas masukan bagi kami kaitan dengan penanggulangan banjir ya. Di DBUTR kita punya bidang SDA. Nah, salah satu program unggulan di bidang SDA sumber daya air itu adalah pemeliharaan atau normalisasi sungai atau drainase yang ada di Kota Cirebon. Ya, termasuk yang tadi disampaikan di bagaimana untuk mengatasi nanti musim hujan ya sekarang masih berjalan terus. Normalisasi itu artinya ya pembersihan sungai dan tentunya mengurangi sedimen itu dikeruk di normalisasi jangan sampai sedimennya tinggi. Nah, ini membuat itu. Namun demikian tetap ini yang paling penting adalah kerjasama dari kita semua kan, institusi pemerintah, masyarakat. Semuanya saya percaya dan yakin semuanya mencintai Kota Cirebon yang kita cintai ini gitu. Jadi tetap bukan hanya dinas PUTR nih Pak, harus ada partisipasi aktif dari masyarakat itu ya. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga tetap menguras drainase itu Pak ya. Ini ada lagi pemirsa coba interaktif Pak. Halo.
Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cirebon. Maaf Mas Hatip, saya kembali lagi karena ini suaranya udah jelas. Pak Toto ini. Jadi, Ini iya, jaluk saya imbu nggak gitu. pulang. Pak Toto waras dah. Yang jaluk imbu gitu. Ya ini karena penerimaan dari PC-nya bagus. Oh, normal kembali tak, Kang? Normal kembali, alhamdulillah Mas Hatip. Alhamdulillah. Ini makanya Jadi jaluk saya- imbu ini. Saya terusin kepada Bapak Irwan selaku Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon. Heeh. Lagi yaitu masalah jalan kotoran yang ada di Kebon Kelok, Pak. Iya. Jalan cor-coran. Oh ya. Apa itu? Paham. Tahu. Rusak. Apa Pak Toto? Ya, jalan yang sudah dicor sekian tahun yang lalu. Jalan yang di sampingnya, bukan samping, belakang lapangan berkelok. Iya, ya tahu. Mm-mm. Cor-corannya priben, rusak maning ta? Nah, kotorannya itu Pada kalau pada dulu. Bapak Sunda mungkin karadak lah. Maaf ya, ini hasil pengecoran dulunya itu nggak rata gitu. Oh, enggak rata. Iya, Pak Toto siap. Oke. Jadi kalau naik motor tuh guduk, batu-batunya pada kelihatan. Pak, Tapi Pak, iya. sebagian nggak ngilangin, sebagian sudah ada yang dipulat dengan aspal. Tapi itu tidak merata. Jare wesiye kating congat. Nah itu iya lagi kan Mas Hatip. Oh, kemarin. Sampai berhubung kotor, Ah, nah ah. terus di aspal, maksudnya di labur aspal, cuma Baik. tidak merata. Jadi masih banyak yang Baik. ke aspal. Oke. Kang Toto, terima Ya, kasih. soalnya bukan apa-apa. Jadi naik motor tuh guduk gitu, nggak Oh. nyaman. Ya memang sih jadinya beli ngantuk. Ya iya enakan kan dari orang ngantuk. Kang Toto. Oke, terima kasih. Kanggap lutuk-lutuk. Terima kasih Pak Toto. Ya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Toto ya. Ini yang kedua kalinya dari Kebon Pelok, Kota Ya. Cirebon ya. Oke, nanti bisa ditanggapi setelah jeda iklan ya, Pak Irawan dan juga Mas Yusuf. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan Pak Irawan tadi menanggapi atau menjawab pendapat dari Pak Toto tadi di Kebon Blok. Iya. Tentang cor-coran itu katanya. Ya, Ya. terima kasih Pak Pak Toto. Toto yang sudah ngasih masukan dan itu memang sudah menjadi pantauan kami dan kami mengetahui dan itu jadi masukan ke program ya agar pemeliharaan jalan di sekitar lapangan Kebon Pelok ini bisa diatasi yang termasuk yang disebutkan Pak Toto tadi gitu kan. Memang itu dasarnya dari jalan itu beton ya. Jadi mungkin bisa ditutup pakai hot mix atau kita coba lagi dibangun lagi. Tapi saya rasa akan segera ditindaklanjuti yang masukan. Segera nih Pak Toto katanya ya. Kata Pak Irawan nih segera nih. Termasuk jalan yang di dekat Gedung Andalus ya. Iya, situ. Pak Irawan. Ya, nanti yang bisa cepat diatasi hari ini ya nanti tim ada yang ke sana lah gitu kan. Oke ya. Mas Yusuf ingin melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Irawan? Ya, mungkin untuk pembangunan jalan yang tadi yang di area sana memang ya pada prinsipnya kita di dalam rencana tata ruang sudah menyusun beberapa program-program untuk indikasi program pembangunan khususnya di bidang tata ruang. Di situ ada disampaikan beberapa program upaya peningkatan jaringan jalan, pemeliharaan jalan, sampai dengan program-program sektor lainnya. Jadi kami secara ini akan bahu-membahu untuk mengoptimalkan dan mewujudkan program-program yang telah ditetapkan. Gitu. Oke, Pak Irawan, apa yang tadi disampaikan itu adalah fokus atau program dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon ya, berkaitan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan dan juga Mas Yusuf. Ini kalau dikaitkan dengan benang merah di Hari Tata Ruang Nasional, ini ada kaitannya gitu, program-program unggulan yang tadi disampaikan Pak Irawan itu? Ada di setiap bidang di DPUTR saling terkait ya. Tata ruang sebagaimana Pak Subkor tadi menyampaikan ya, dengan bidang cipta karya bagaimana membuat taman, kemudian yang kaitan dengan SDA, pokoknya bidangnya saling terkait ya gitu kan di SDA. Nah ini makanya di bidang-bidang yang tadi ada 4 bidang yang di DPTR ini semuanya punya program prioritas yang harus dicapai kerjanya di dalam rangka mendukung visi misi Wali Kota Cirebon ya, diantaranya pemeliharaan jalan ya, dan tentunya dibarengi dengan peningkatan jalan, kemudian pemeliharaan sungai atau drainase, ini kaitan dengan penanggulangan banjir itu kan ya. Nah, terus kemudian tersosialisasinya tentang tata ruang dan tentunya pemanfaatan ruang supaya nanti para insan yang berusaha di dunia usaha itu, nah artinya bisa memahami bagaimana sekarang sistemnya sudah online, saya rasa dengan mudah dan cepat pemohon bisa dilayani dengan OSS atau online single submission gitu kan ya. Ini bagi tinggal nanti beberapa yang harus dilengkapi. Saya rasa ini program pemerintah ya sangat bagus nih. Nah, ke Mas Yusuf, tata ruang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan ya, berkaitan dengan program unggulan fokus juga nih ya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Kalau dikaitkan dengan Hari Tata Ruang Nasional, benang merahnya dari sisi mana, Mas Yusuf? Ya, baik, benang merahnya yang bisa disimpulkan Pak, dalam proses penyelenggaraan penataan ruang ini kita memiliki beberapa kewajiban. Artinya pertama mungkin perencanaan penataan ruang, terus kemudian pemanfaatan penataan ruang dan pengendalian. Dari sisi perencanaan, kami sudah menyediakan dokumen rencana tata ruang berupa rencana detail, dan untuk yang rencana tata ruang wilayah sedang dalam proses revisi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, sedang menuju naskah akademis. Dan dari sisi pemanfaatan ini memang butuh ekstra dari pelaku usaha maupun dari masyarakat, semua komponen stakeholder yang memanfaatkan ruang. Karena pemanfaatan ruang itu tidak hanya oleh kami di pemerintahan, tapi seluruh lapisan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut. Jadi kami mengharapkan peran serta yang besar dari seluruh stakeholder untuk bisa mentaati rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang yang telah ditetapkan bisa terkendali dan terwujudkan dengan sebagaimana semestinya. Dan tentunya setiap keterkaitan dengan sektor-sektor yang lainnya yang memanfaatkan ruang, kami saling bahu-membahu berdasarkan masing-masing tugas dan kewenangannya, tentunya kita akan mengkoordinasikannya. Jadi kami harap dalam upaya perwujudan penyelenggaraan penataan ruang ini, kami berharap besar seluruh komponen masyarakat dan lapisan stakeholder dapat berperan serta secara aktif dan untuk mewujudkan dari tujuan penataan ruang itu sendiri. Betul ya. Kembali saya ke Pak Irawan nih. Pak Irawan, fokus 2022-2023 tentunya nih. Ini tetap 2023 merupakan kelanjutan dari tahun 2022 atau bagaimana nih? Program dari DPUTR. Iya. Di program ya memang kalau kita nyusun programnya itu dari PJMD, dan tentunya yang harus mendukung visi misi wali kota, semua programnya arahnya ke sana ya. Nah, itu sustainable, harus berkesinambungan dan berkelanjutan ya, karena memang tidak ada program yang sampai berhenti sampai situ. Tapi sustainable ya harus dilakukan ya. Program 2022 ya nanti arahnya mendukung ke 2023 dan seterusnya. Dan tentunya berharap ya, seluruh program strategis di RPJMD di Kota Cirebon ini sesuai dengan visi, sehingga tercapai visi misi wali kota Cirebon ini gitu. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Irawan, Mas Yusuf, usai sudah kebersamaan ya di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda nih Pak Irawan dan juga Mas Yusuf. Sebelum saya tutup, Pak Irawan, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk masyarakat di Kota Cirebon. Singkat saja, silakan Pak Irawan. Mari kita bersama-sama
membangun kota Cirebon yang lebih baik. Terima kasih. Silakan Mas Yusuf, closing statement. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama mewujudkan rencana tata ruang dan melaksanakan penyelenggaraan penata ruang sebagaimana semestinya sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mas Yusuf, Pak Irawan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraksi langsung, kemudian juga yang mengirimkan WhatsApp di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.